warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan barokah Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, bagi para keluarga, sahabat, pengikut, dan sampai kita mudah-mudahan sampai akhir zaman. Yang saya hormati tuan rumah Ya Haji Abdul Rosid, rekan saya, sahabat saya, beserta jamaah manakiban Syekh Abdul Qadir Jalani, bapak-bapak ibu sekalian, dan para santri rumah taklim. Alhamdulillah, wasyukurillah, saya bisa ke tempat ini dan suatu kehormatan. Saya selaku asisten ekonomi pembangunan dan kesra, nama saya Maman Kostaman. Kalau nama Maman mungkin tahu Pak ya dari mana? Kebetulan saya dekat tempatnya pesantren Suralaya Pak. Saya dari Tasikmalaya. Dan alhamdulillah acara manakiban ini menginginkan keluarga saya. Jadi ibu saya itu yang paling rajin. Tiap minggu kecuali yang masih ada Abah Anom waktu itu, dan Abah Gaus masih di sana gabung Pak, gitu. Iya, dan kebetulan saya ditalkin Pak sama Abah Gaus juga, gitu. Alhamdulillah, saya ditalkin sama Abah Gaus di sana, dan Abah Anom waktu itu masih di Meneng Pak. Saya tahun 80 Pak, saya ditalkin di sana. Dan ibu saya merupakan penggiat daripada jamaah amal-amalan Pak. Tiap minggu, satu minggu itu full keliling oleh ibu saya. Almarhum ibu saya waktu itu. Dan saya kira sampai saat ini saya masih menancap di kolbu saya Pak, ketika ditalkin waktu itu. Dan itu menjadi suatu dorongan saya ketika saya melanglang buana. Saya sekolah SD di Ciamis, lalu SMP, SMA di Tasikmalaya, lalu kuliah di Bandung Pak, di Universitas Pajajaran. Sempat melana ke Jakarta gitu Pak, jadi pengacara, tapi nggak jadi Pak. Karena orang tua saya udahlah. Artinya waktu itu jadi pegawai negeri masih mudah Pak. Saya testingan waktu itu menjadi pegawai Departemen Dalam Negeri. Nah, waktu itu tes di Provinsi Jawa Barat, dan langsung tahun 88 saya tuh ke Indramayu ke sini Pak. Jadi ditempatkan di sini di Indramayu tahun 88. Ya tahun 88 kayak apa? Ya 88 berarti di sini udah 33 tahun saya tuh Pak di Indramayu. Alhamdulillah saya punya istri orang Indramayu asli di sini Pak. Istri orang Bojong karena kesini waktu hujanan gitu kan. Masih satu. Ditempatkan ya kerja di sini, ya saya masih hujanan. Bapak sekalian, bapak-bapak ibu sekalian hormati para jamaah manakiban, bahwa pentingnya kita membangun rohani kita. Karena kalau kita hanya membangun secara materi saja, membangun infrastruktur, jalan, gedung, dan sebagainya, tanpa membangun manusia
manusianya, terutama membangun spiritual. Ya, kalau materi itu ibarat mata organ apa, dikejar gitu kan untuk kenikmatan, tapi ya tidak ada gitu. Tapi yang paling penting untuk menenteramkan hati kita dan sebagainya itu adalah bagaimana kita membangun rohani kita. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Makanya di negara kita ini yang sekarang dikejar ini adalah SDM-nya, Pak, sumber daya manusianya. Setelah kita membangun infrastruktur, yang dibangun kita adalah sumber daya manusianya. Atau terkenal kalau bahasa kerennya mah karakter building namanya, Pak. Jadi karakter building ini bagaimana membangun karakter sumber daya manusia. Bukan hanya pengetahuan ilmu saja, Pak, ilmu keduniawian saja, tapi karakter building yang harus dibentuk ini bagaimana sikap kita, attitude kita, sopan santun kita dan sebagainya. Saya kira membangun karakter manusia ini kalau tidak dibarengi, dan yang paling intens ini adalah bagaimana membangun spiritual dan membangun keagamaan kita. Nah, salah satu metode atau tarekat yang bisa membentuk karakter kita adalah tarekat Naqsabandiyah ini, Bapak sekalian. Bagaimana kita melaksanakan amalan harian, amalan mingguan, bulanan dan sebagainya, itu sangat penting untuk menancapkan karakter kita melalui kolbu kita, hati kita, dan pikiran kita. Alhamdulillah, walaupun saya dari keluarga sederhana, Pak, saya bersaudara anak 4 gitu kan. Ayah saya terakhir kepala sekolah SD, Bang. Dan alhamdulillah biar ibu bapak saya bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi negeri gitu kan. Sampai saat ini saya sekarang asisten ekonomi pembangunan Keseram, Pak. Artinya di Pemda ini salah satu pejabat tinggi Pratama. Pegawai negeri kurang lebih sekitar 12.000, Pak. Tapi yang bisa naik sampai pejabat tinggi Pratama ya paling sekitar 25 orang gitu kan, Pak. Nah, suatu yang tidak terbayang gitu kan, dan ini adalah hasil dorongan dari ibu saya, Pak, yang rajin gitu kan melaksanakan amal-amalan dan sebagainya. Ya bukan saya menyampaikan di sini ria apa dan sebagainya, Bapak sekalian, Ibu sekalian yang hormati. Karena apa? Karena yang berbarengan dengan saya sekarang kerja itu, Pak, dari mulai PNS, calon pegawai sipil, ada anaknya bupati, ada anaknya Pak Sekda, anaknya pejabat dan sebagainya. Kalau saya hanya anak guru SD, Pak. Tapi sekarang ya artinya ya mohon maaf, misalnya anak bupati ya tidak nyampe seperti saya sekarang. Anak sekda atau anak pejabat dan sebagainya tidak sampai pencapaiannya seperti anak sekarang. Jadi dorongan dari orang tua dan saya ikut, artinya yang berkaitan dengan tadi Bapak sekalian, saya syukur gitu kan, dan bisa ditalkin gitu kan, Pak, oleh Abah Gaos waktu itu masih di Suralaya, dan sampai menancap kolbu saya gitu kan, Pak, dalam kaitan ini. Dan kebetulan dalam struktur di Pemda ini saya didaulat SK Bupati sebagai ketua tim rumah tahfidz gitu, Pak. Jadi ada 140 santri di rumah tahfidz yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu, dari mulai Gantar sampai dengan Krangkeng, dan alhamdulillah salah satunya ada di Desa Gedangan yang dibimbing oleh Pak Kiai Haji Abdul Rosyid. Dan alhamdulillah terus sekalian kemarin baru ujian gitu kan untuk 10 juz, dan saya kira Pemda ingin ada keberlanjutan. Jadi minimalnya di setiap desa ini ada hafid atau hafidh di setiap desa. Nah, dengan 140 santri ini kita bisa, mudah-mudahan mereka bisa mengikuti tujuan daripada dibangunnya rumah tahfidz ini, dan insya Allah ini
Indramayu ini merupakan kabupaten nantinya yang terbanyak hafid hafidahnya gitu kan, kita doakan kepada sekalian. Makanya dalam setiap jamaah manakiban ini penting kita doakan bersama agar para santri rumah hafid ini bisa tercapai, jadi membentuk hafid atau hafidah, dan tentunya nanti dengan HPPD ini punya wawasan yang kuat juga, punya keilmuan yang kuat juga, bagi nantinya bisa menularkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indramayu. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan rumah hafid yang dibimbing oleh Kiai Haji Abdul Rashid ini bisa menjadi anak tauladan kita. Amin. Dan amin, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara kita, dan juga bagi keluarga kita. Amin. Demikian saya kira, dan saya merupakan kehormatan juga walaupun ditelepon lewat WA, dan saya siap, kata saya itu nggak ada kata siap Pak, walaupun tadi malam saya mengikuti kedatangan Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi dari Pekalongan Pak, sampai jam 1 malam saya lupa tadi malam di rumah Kiai Haji Sarodi Bilal di pesantren Kepolo di sana. Demikian Bapak sekalian, Ibu sekalian, saya merasa terhormat datang ke Desa Gedangan ini, walaupun bukan yang pertama Pak, sudah berapa kali saya ke Desa Gedangan di sini dalam rangka kunjungan kerja di beberapa kelompok masyarakat yang ada di Desa Gedangan. Saya rasa demikian, mudah-mudahan acara manikuban ini bisa membuat kolbu kita, hati kita, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang kecintaan kita pada agama Islam ini bisa punya bermakna bagi masyarakat kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.